Ada sebuah ladang di Inggris bagian selatan. Di ladang itu, terdapat batu-batu besar. Beberapa beratnya lebih dari 40 ton. Batu-batu itu diletakkan di sana lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh orang-orang yang tidak punya alat logam, tidak punya roda, dan tidak punya bahasa tulisan. Selama berabad-abad, kita mengira kita memahami Stonehenge. Kita mengiranya sebuah kuil, sebuah penanggalan, sebuah kuburan. Tebakan kita sebagian benar. Tetapi pada tahun 2010, mesin-mesin didorong melintasi ladang itu. Dan apa yang mereka temukan di bawah tanah mengubah seluruh cerita secara total. Sepanjang sejarah yang tercatat, Stonehenge dipelajari dari luar. Para arkeolog berjalan di sekelilingnya. Mereka mengukurnya. Mereka memotretnya. Mereka menggali dengan hati-hati di tepiannya. Dan setiap beberapa dekade, seseorang mengumumkan teori baru tentang apa maknanya atau siapa yang membangunnya. Tetapi batu-batu itu sendiri tidak pernah menjadi keseluruhan cerita. Pada tahun 2010, sebuah tim peneliti meluncurkan sesuatu yang disebut Proyek Lanskap Tersembunyi Stonehenge. Itu adalah upaya skala besar, multi-tahun, multi-institusi. Mereka menggunakan radar penembus tanah, magnetometri, dan teknologi penginderaan jarak jauh lainnya untuk memindai tanah di sekitar dan di bawah Stonehenge tanpa mengganggu satu batu pun atau 1 sentimeter pun tanah. Apa yang mereka temukan bukanlah sekadar monumen sederhana yang berdiri sendiri di ladang. Di bawah permukaan, hasil pemindaian mengungkap sebuah lanskap yang telah dibentuk dengan hati-hati, sengaja, dan sistematis selama ribuan tahun. Ada lubang-lubang terkubur. Beberapa di antaranya sangat besar. Ada parit-parit yang digali, diisi kembali, lalu digali lagi. Ada sisa-sisa setidaknya 17 monumen yang sebelumnya tidak diketahui tersembunyi tepat di bawah rumputan. 17, bukan 1, bukan 2, 17 struktur yang tidak ada yang tahu keberadaannya. Beberapa fitur terkubur ini berbentuk lingkaran. Beberapa memanjang. Beberapa tampaknya sejajar satu sama lain dengan cara yang menunjukkan mereka adalah bagian dari desain tunggal yang terhubung. Bukan kumpulan struktur acak yang dibangun oleh kelompok berbeda di waktu berbeda. Sesuatu yang lebih disengaja. Sesuatu yang mengarah pada perencanaan jangka panjang lintas generasi. Salah satu temuan paling penting adalah serangkaian lubang besar yang tersusun dalam satu garis dekat cursus, sebuah bentang tanah panjang dan sempit di utara lingkaran batu utama. Lubang-lubang ini tidak alami, terlalu teratur, terlalu presisi. Dan ketika peneliti memodelkan posisinya terhadap pergerakan matahari selama pertengahan musim panas, lubang-lubang itu tampak menandai jalur matahari terbit dan terbenam pada hari terpanjang dalam setahun. Detail itu penting, karena itu berarti perencanaan melampaui batu-batu itu sendiri. Seluruh lanskap telah direkayasa. Orang-orang yang membangun Stonehenge tidak sekadar menumpuk batu. Mereka merancang sebuah situs dalam skala yang masih coba dipahami sepenuhnya oleh peneliti modern. Dan semakin dalam pemindaian dilakukan, semakin disengaja segala sesuatunya terlihat. Tapi sebenarnya siapa orang-orang ini? Dan bagaimana mereka memindahkan batu seberat bus sekolah bermuatan melintasi pedesaan terbuka sejauh bermil-mil? Untuk waktu yang lama, arkeologi berarti menggali. Kamu memasukkan sekop ke tanah, mengangkat tanah dengan hati-hati, dan mendokumentasikan apa yang kamu temukan. Itu pekerjaan lambat. Pekerjaan penting. Tapi juga destruktif. Setelah kamu menggali situs, kamu tidak bisa menggalinya kembali. Apapun yang ada sebelumnya akan terganggu selamanya. Stonehenge menghadirkan masalah spesifik. Itu adalah salah satu situs paling dilindungi di planet ini. Situs warisan dunia UNESCO. Kamu tidak bisa begitu saja mulai menggali. Batasan hukum dan etikanya signifikan. Jadi selama puluhan tahun, peneliti terbatas dalam hal apa yang bisa mereka pelajari dari penyelidikan langsung. Itu berubah dengan teknologi penginderaan jarak jauh. Ground Penetrating Radar, atau GPR, bekerja dengan mengirimkan gelombang energi elektromagnetik ke dalam tanah. Gelombang itu merambat ke bawah hingga mengenai sesuatu. Perubahan kepadatan tanah. Dinding terkubur, ruang kosong, parit yang terisi. Ketika mengenai sesuatu, gelombang itu memantul kembali. Mesin merekam pantulan itu dan membangun gambar tentang apa yang ada di bawah permukaan. Tanpa perlu menggali, tanpa gangguan, hanya data.
Tim yang mengerjakan proyek lanskap tersembunyi Stonehenge menggunakan GPR bersama magnetometri, yang mendeteksi variasi medan magnet bumi yang disebabkan oleh fitur-fitur terkubur, dan survei resistivitas, yang mengukur seberapa mudah arus listrik bergerak melalui tanah. Tanah berbeda, isian berbeda, material berbeda, semuanya merespons secara berbeda. Bersama-sama, alat-alat ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Peta berlapis dan terperinci dari tanah di bawah salah satu monumen paling banyak diteliti di dunia. Dan peta itu terlihat tidak seperti yang diduga siapapun. Resolusi data cukup presisi untuk mengidentifikasi fitur individu selebar beberapa sentimeter. Lubang tiang terkubur tempat struktur kayu pernah berdiri. Garis hantu dari bangunan yang telah lapuk ribuan tahun lalu. Tataan batu yang telah dipindahkan dan tidak pernah tercatat. Semuanya tidak terlihat oleh mata manusia. Semuanya terawetkan di dalam tanah seperti semacam memori yang membeku. Yang membuat temuan ini kredibel bukan hanya teknologinya, tapi konsistensinya. Banyak instrumen dioperasikan oleh tim berbeda, memindai area yang sama secara independen, menghasilkan hasil yang sama. Fitur-fitur terkubur itu bukan artefak dari mesin. Mereka nyata. Profesor Vince Gaffney dari Universitas Bradford yang memimpin bagian dari proyek tersebut menggambarkan temuan itu sebagai representasi dari pemikiran ulang total tentang apa sebenarnya Stonehenge itu. Bukan monumen tunggal, bahkan bukan kumpulan monumen, tapi lanskap ritual dalam skala masif, direncanakan dan dimodifikasi selama berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun. Frasa itu melekat di benak peneliti. Sebuah lanskap ritual, bukan bangunan. Bukan lingkaran batu. Sebuah lanskap. Sesuatu yang dirancang untuk dilalui, dialami. Mungkin selama berhari-hari atau berminggu-minggu pada satu waktu. Dan jika itu benar, maka pertanyaan selanjutnya menjadi tak terhindarkan. Siapa yang memiliki pengetahuan, organisasi, dan otoritas untuk merancang dan membangun sesuatu dalam skala itu? Jawabannya lebih kompleks daripada yang disadari kebanyakan orang. Tanyakan siapa yang membangun Stonehenge dan kebanyakan orang akan mengatakan Druid. Itu jawaban paling umum. Sudah menjadi jawaban paling umum selama berabad-abad. Ada satu masalah signifikan dengannya. Para Druid datang belakangan. Pada saat budaya Druid muncul di Inggris, Stonehenge sudah kuno. Sudah ditinggalkan. Sudah menjadi reruntuhan menurut standar mereka sendiri. Jadi teori Druid dikesampingkan. Dan pencarian pembangun sesungguhnya dilanjutkan. Apa yang telah ditetapkan oleh arkeologi dengan hati-hati dan selama beberapa dekade adalah bahwa Stonehenge tidak dibangun dalam satu momen oleh satu kelompok orang. Itu dibangun dalam tahapan. Tahap paling awal berasal dari sekitar 3000 SM. Itu 5000 tahun yang lalu. Monumen yang berdiri saat ini, dengan batu-batu tegak besar dan ambang horizontal, muncul belakangan, sekitar 2500 SM, dan modifikasi berlanjut selama berabad-abad setelahnya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas konstruksi paling awal adalah petani Neolitikum. Mereka telah menetap di Inggris setelah bermigrasi dari Eropa daratan. Mereka bercocok tanam. Mereka beternak. Mereka menguburkan mayat mereka di gundukan tanah memanjang. Dan mereka memindahkan tanah dalam jumlah sangat besar dengan tangan. Parit luar dan tanggul di Stonehenge, yang digali pada tahap paling awal itu, membutuhkan pemindahan ribuan ton kapur menggunakan alat yang terbuat dari tanduk rusa dan tulang sapi. Itu saja sudah merupakan pencapaian organisasi yang menakjubkan. Tetapi batu-batu yang lebih besar, yang mendefinisikan Stonehenge saat ini, berasal dari dua lokasi terpisah. Batu-batu Bluestone yang lebih kecil, beberapa berbobot hingga 4 ton, diangkut dari perbukitan Preseli di Wales. Itu sekitar 150 mil jauhnya. Menyeberangi sungai. Menyeberangi laut terbuka. Melewati bukit. Tanpa roda. Tanpa logam. Tanpa rencana tertulis yang selamat. Batu-batu sarsen yang lebih besar berasal dari Marlborough Downs, sekitar 25 mil di utara. Beberapa batu itu berbobot 25 ton. Beberapa bahkan lebih. Peneliti telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba merekonstruksi bagaimana batu-batu itu dipindahkan. Peluncur, roll, tali dari serat tanaman, rute air jika memungkinkan. Setiap metode yang diusulkan secara teori bisa bekerja.
Setiap metode yang diusulkan juga membutuhkan tingkat koordinasi yang menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kumpulan longgar komunitas pertanian. Itu menyiratkan kepemimpinan, keyakinan bersama, dan tenaga kerja yang cukup besar dan cukup terorganisir untuk mempertahankan proyek bangunan lintas generasi. Karena inilah yang mudah terlewatkan. Orang-orang yang memulai Stonehenge tidak hidup untuk melihatnya selesai. Anak-anak mereka tidak hidup untuk melihatnya selesai. Monumen itu diselesaikan oleh orang-orang yang mewarisi proyek yang tidak mereka pilih, yang terus membangun sesuatu yang dimulai oleh leluhur mereka karena alasan yang diturunkan bukan dalam tulisan tetapi dalam ingatan dan tradisi. Kontinuitas semacam itu tidak terjadi secara kebetulan. Dan pemindaian GPR menunjukkan perencanaan berjalan lebih dalam lagi dari sekadar batu-batu itu. Karena apa yang sejajar di bawah tanah menunjuk pada sesuatu yang dipahami oleh para pembangun dengan presisi luar biasa. Sesuatu di langit. Tapi tidak hanya matahari. Penjajaran matahari di Stonehenge sudah dikenal luas. Pada pagi hari titik balik matahari musim panas, matahari terbit tepat di atas batu tumit dan cahayanya bergerak lurus ke pusat monumen. Pada titik balik matahari musim dingin, matahari terbenam sejajar dengan sumbu yang sama dari arah berlawanan. Ini telah didokumentasikan, diukur, dan dikonfirmasi berkali-kali. Untuk waktu yang lama, itu dianggap sebagai penjelasannya. Stonehenge adalah penanggalan matahari, tempat untuk menandai pergantian tahun. Berguna bagi komunitas petani yang perlu melacak musim. Elegan dalam kesederhanaannya. Mudah diajarkan. Mudah dipublikasikan. Tetapi data bawah tanah memperumit cerita itu. Ketika peneliti memetakan fitur-fitur terkubur yang terungkap oleh pemindaian GPR, mereka melihat sesuatu yang tidak cocok dengan rapi ke dalam penjelasan penanggalan matahari. Beberapa lubang besar yang terkubur, terutama yang ditemukan dekat Greater Cursus di utara, tidak sejajar dengan sumbu titik balik matahari. Mereka sejajar dengan sesuatu yang lain. Sebuah sumbu sekunder terpisah yang membentang pada sudut berbeda melintasi lanskap. Peneliti awalnya kesulitan menjelaskannya. Beberapa menyarankan lubang-lubang itu tidak terkait dengan monumen utama. Lebih tua mungkin. Dibangun oleh kelompok berbeda untuk tujuan berbeda. Tetapi semakin data dianalisis, semakin sulit penjelasan itu dipertahankan. Lubang-lubang itu terlalu disengaja. Terlalu tepat diposisikan relatif terhadap lingkaran batu untuk menjadi kebetulan. Kemudian area penelitian terpisah menawarkan jawaban yang mungkin. Penjajaran bulan. Bulan, tidak seperti matahari, tidak mengikuti siklus tahunan sederhana. Ia mengikuti siklus 18,6 tahun yang dikenal sebagai titik berdiri bulan utama. Selama siklus ini, titik terbit dan terbenam bulan di cakrawala bergeser secara signifikan. Pada titik ekstrim siklus ini, bulan terbit dan terbenam di posisi paling utara dan paling selatan. Posisi-posisi itu, ketika diplot terhadap lanskap Stonehenge, sejajar dengan fitur-fitur dalam data bawah tanah yang tidak dapat dijelaskan oleh model matahari. Pada tahun 2024, sebuah tim yang dipimpin oleh peneliti dari beberapa universitas Inggris menerbitkan temuan yang secara khusus meneliti penjajaran bulan di Stonehenge. Analisis mereka menunjukkan bahwa monumen itu dirancang untuk melacak matahari dan bulan. Bukan salah satu. Keduanya. Secara bersamaan. Dengan seluruh lanskap sekitarnya berfungsi sebagai semacam instrumen astronomi dalam skala yang belum pernah dikenali dengan benar sebelumnya. Temuan itu membingkai ulang segalanya. Karena melacak siklus titik berdiri bulan membutuhkan pengamatan setidaknya selama 18,6 tahun. Mungkin lebih lama untuk mengonfirmasi polanya. Itu berarti para pembangun Stonehenge tidak hanya mengorganisasi tenaga kerja lintas generasi. Mereka melakukan pengamatan astronomi sistematis lintas generasi, merekam apa yang mereka lihat, meneruskan pengetahuan itu, dan kemudian mengkodekannya secara permanen ke dalam batu dan tanah. Itu bukanlah perilaku komunitas petani sederhana yang menandai musim. Itu adalah perilaku peradaban dengan pemahaman canggih dan terstruktur tentang langit. Namun, selama bertahun-tahun, implikasi penuh dari data ini bergerak melalui kalangan akademik dengan tenang. Hampir hati-hati. Sains bergerak dengan hati-hati. Itu, dalam banyak hal, kekuatan terbesarnya. Sebuah klaim dibuat, diuji, ditantang, direvisi. Prosesnya lambat secara desain. Dimaksudkan untuk menyaring kesalahan.
untuk memisahkan bukti dari asumsi, untuk melindungi integritas dari apa yang kita pikir kita ketahui. Tetapi terkadang kelambatan itu memiliki harga. Proyek lanskap tersembunyi Stonehenge menyelesaikan fase kerja lapangan utamanya sekitar tahun 2014. Data yang terkumpul sangat substansial, terperinci, ditinjau sejawat. Temuan-temuan itu dipresentasikan di konferensi, dipublikasikan di jurnal akademik. 17 monumen yang sebelumnya tidak diketahui. Lubang-lubang terkubur. Bukti lanskap ritual yang jauh lebih kompleks daripada model sebelumnya. Semuanya terdokumentasi. Semuanya tersedia. Namun percakapan publik seputar Stonehenge tidak berubah secara signifikan. Berjalanlah ke pameran museum tentang Stonehenge hari ini dan kemungkinan besar kamu masih akan membaca tentang kuil matahari. Sebuah kuburan. Tempat upacara bagi bangsa Inggris kuno. Hal-hal itu tidak salah. Tapi mereka tidak lengkap. Gambaran yang lebih lengkap yang diberikan data bawah tanah lambat berpindah dari makalah akademik ke pemahaman yang lebih luas tentang apa sebenarnya yang diwakili Stonehenge. Sebagian dari ini bersifat institusional. Organisasi warisan budaya bergerak hati-hati. Mengubah narasi yang sudah mapan di sekitar situs sepenting Stonehenge membutuhkan konsensus. Membutuhkan pendanaan untuk materi interpretasi baru. Membutuhkan pelatihan ulang pemandu dan penulisan ulang pameran. Tidak ada yang terjadi dengan cepat. Tidak ada yang terjadi tanpa perdebatan. Tetapi sebagian darinya adalah sesuatu yang lebih halus. Stonehenge berada di pusat sejarah panjang dan rumit tentang klaim yang bersaing. Kelompok spiritual menganggapnya suci. Narasi nasionalis telah melekat padanya selama berabad-abad. Infrastruktur pariwisata telah dibangun di sekitar versi cerita tertentu. Ada kepentingan, tidak konspiratif, tetapi nyata dan institusional, dalam menjaga narasi tetap stabil. Ketika Profesor Gaffney dan koleganya menerbitkan temuan mereka berhati-hati, terukur, mereka menyajikan data. Mereka menarik kesimpulan yang proporsional dengan data itu. Mereka tidak mengklaim berlebihan. Tetapi bahkan bahasa hati-hati mereka menunjuk ke situs yang kompleksitasnya secara sistematis diremehkan selama beberapa generasi. Penelitian penjajaran bulan yang diterbitkan pada tahun 2024 menerima beberapa liputan media. Tapi itu singkat. Siklus berita. Beberapa judul. Lalu percakapan berpindah. Yang tidak berpindah adalah data itu sendiri. Itu tetap ada. Terakumulasi. Direferensikan silang dengan temuan baru dari situs-situs terkait di seluruh Inggris dan Eropa. Dan apa yang terus disarankannya konsisten. Stonehenge bukanlah proyek lokal yang dibangun oleh komunitas terisolasi. Itu terhubung. Bagian dari jaringan pembangunan monumen yang lebih luas yang membentang di seluruh Eropa prasejarah dan berbagi prinsip umum penjajaran astronomi, desain lanskap, dan pergerakan ritual melalui ruang. Skala koneksi itu menyiratkan sesuatu tentang masyarakat prasejarah yang masih sulit diserap sepenuhnya oleh narasi arus utama. Bukan karena buktinya lemah, tapi karena implikasinya besar. Dan beberapa implikasi paling signifikan masih berada di dalam tanah. Menunggu. Ada jenis frustrasi tertentu yang datang dengan jawaban yang tidak lengkap. Itu bukan frustrasi karena ketidaktahuan. Itu frustrasi karena cukup tahu untuk memahami seberapa banyak yang tidak kamu ketahui. Itulah tepatnya di mana penelitian Stonehenge berdiri hari ini. Pemindaian radar penembus tanah tidak memecahkan Stonehenge. Tidak sepenuhnya. Yang mereka lakukan adalah mengganti misteri sederhana dengan misteri yang kompleks. Dan dalam banyak hal, itu adalah tempat yang lebih jujur. Inilah yang sekarang kita ketahui dengan keyakinan yang wajar. Stonehenge tidak dibangun oleh satu kelompok orang. Tidak dibangun untuk satu tujuan. Tidak diselesaikan dalam satu masa hidup atau bahkan satu abad. Itu adalah proyek hidup. Dimodifikasi, diperluas, dan ditafsirkan ulang selama ribuan tahun oleh komunitas yang masing-masing membawa pemahaman mereka sendiri ke situs yang sudah membawa makna warisan yang sangat besar. Lanskap di sekitar batu-batu itu sengaja direkayasa. Monumen, lubang, parit, dan jalur terkubur yang terungkap oleh pemindaian bukanlah kecelakaan geografi. Itu adalah keputusan. Dibuat oleh orang-orang yang memahami tanah, langit, dan hubungan antara keduanya dengan presisi yang terus menantang asumsi modern tentang kemampuan prasejarah. Pengetahuan astronomi yang terkode di situs itu canggih. Siklus matahari dan bulan dilacak dan ditandai.
Siklus titik berdiri bulan 18,6 tahun, salah satu peristiwa astronomi berulang paling kompleks yang terlihat dari bumi, tampaknya telah dipahami, diamati, dan sengaja dimasukkan ke dalam desain lanskap. Tingkat pengetahuan itu membutuhkan pengamatan berkelanjutan lintas beberapa generasi dan sistem untuk melestarikan dan mentransmisikan apa yang dipelajari. Dan situs itu terhubung, tidak terisolasi. Bagian dari tradisi prasejarah yang lebih luas dalam pembangunan monumen yang berbagi prinsip desain di seluruh jarak geografis yang luas. Koneksi itu menyiratkan komunikasi, perdagangan, sistem kepercayaan bersama. Tingkat organisasi budaya yang tidak digambarkan secara memadai oleh kata primitif. Tapi inilah yang masih belum terjawab. Kita tidak tahu makna penuh situs itu bagi orang-orang yang membangunnya. Kita bisa memetakan penjajaran. Kita bisa menentukan tanggal fase konstruksi. Kita bisa memodelkan bagaimana batu-batu itu dipindahkan. Tapi kita tidak bisa membaca pikiran orang-orang yang tidak meninggalkan tulisan. Dimensi spiritual, sosial, dan politik Stonehenge sebagian besar masih di luar jangkauan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di tingkat paling dalam situs itu. Pemindaian memiliki batas. Fitur-fitur tertentu tetap ambigu. Beberapa area belum dianalisis sepenuhnya. Data yang dikumpulkan oleh proyek lanskap tersembunyi masih diproses dan diinterpretasikan bertahun-tahun setelah pekerjaan lapangan berakhir. Dan kita tidak tahu apa yang mungkin diungkap oleh penggalian penuh. Karena penggalian itu belum terjadi, mungkin tidak akan pernah terjadi. Situs itu terlalu dilindungi, terlalu penting, terlalu tak tergantikan. Jadi batu-batu itu berdiri, seperti yang telah mereka lakukan selama 4.000 tahun. Menyimpan apapun yang mereka ketahui dengan tenang di dalamnya. Tanah di bawah mereka masih memiliki lebih banyak untuk dikatakan. Kita baru mulai belajar bagaimana mendengarkan. Misteri Stonehenge belum berakhir. Itu telah memperdalam. Dan kedalaman itulah yang membuatnya menjadi salah satu situs terpenting yang pernah dibangun oleh tangan manusia.